Ya, pemirsa, pemerintah mengisyaratkan upah minimum provinsi atau UMP akan naik pada tahun 2025 mendatang. Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan kepastian kenaikan UMP tahun 2025 masih akan menunggu hasil harmonisasi produk hukum terkait. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengisyaratkan upah minimum provinsi atau UMP akan naik pada tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Yasirli usai pembahasan bersama dengan Dewan Pengupahan Nasional serta Lembaga Kerjasama atau LKS Tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja. Namun ia menyebut detail kenaikan dan formulasi akhir kenaikan UMP tahun depan masih dalam tahap pembahasan. Yasirli menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar 2 kali rapat dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit untuk mematangkan peraturan menteri terkait kenaikan UMP. Yasirli ingin memastikan peraturan terkait UMP tahun 2025 akan mampu berpihak pada pekerja berpenghasilan rendah, namun tetap mempertimbangkan kepentingan dari dunia usaha. Meski demikian, Yasirli membantah adanya kemungkinan UMP akan turun. Namun pengumuman resmi terkait UMP tahun 2025 masih akan menunggu hasil harmonisasi produk hukum terkait, di mana rilis pengumuman resmi mengenai peraturan ini kemungkinan akan dilakukan sebelum 21 November 2024, meskipun ada peluang keterlambatan karena tahapan harmonisasi masih berlangsung. Pemerintah berharap melalui proses ini kenaikan upah minimum yang disepakati nantinya dapat menjawab kebutuhan pekerja sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan mencari formula ideal UMP 2025. Pasca putusan MK, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aryo DP Irhamna Ekonom Indef. Ya, halo, apa kabar Mas Aryo? Halo, baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik. Kalau secara umum kita akan review terlebih dahulu bagaimana sih kalangan ekonom begitu menilai terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nih terkait dengan gugatan kelompok buruh beberapa waktu lalu. Ya, Silakan. baik. Menurut saya putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan gambaran ya, ini saya bicara yang lebih strategis dulu ya. Memberikan gambaran bahwa kualitas Undang-Undang Cipta Kerja ini memang buruk ya. Proses penyusunan yang terburu-buru, minim partisipasi publik, dan mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional menyebabkan banyak ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bermasalah ya. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan perbaikan pasca putusan MK ini secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak hanya terkait ketenaga kerjaan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan memperhatikan aspek keadilan sosial agar ketika di penyusunan turunan lapangannya ini tidak berbenturan dan implementasinya lebih efektif. Baik, lantas bagaimana Anda melihat terkait dengan poin-poin dari putusan dari MK tadi begitu yang mengatur upah minimum? Ya, memang upah minimum ini menjadi poin yang krusial utamanya bagi pelaku usaha ya. Karena industri di Indonesia sendiri mayoritas padat karya sehingga biaya upah minimum ini menjadi cost yang signifikan dalam total produksi gitu ya. Nah, terkait keputusan MK ini memang perlu ada reformulasi ulang yang mengacu pada putusan MK bahwa UMP ini harus adil begitu ya. Nah, problemnya yang sebelumnya menurut saya yang memang menjadi sangat sulit ada mengintegrasikan data-data pekerja sehingga proses pengawasan dan mulai dari proses formulasi hingga pengawasannya itu bisa berjalan efektif ya, karena kita tahu ya data-data pekerja ini tidak terintegrasi sehingga tadi ya pemerintah kesulitan dalam memformulasi begitu ya, dan hingga pengawasannya itu juga tidak efektif. Oke, itu dia terkait dengan proses dari pembentukan ataupun penciptaan dari undang-undang kerja begitu ya. Memang Anda katakan ya tidak terlalu baik begitu sehingga harus ada pengajuan ulang lagi begitu untuk peninjauan kembali begitu, dan ternyata dikabulkan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sudah bergabung juga ini Bapak Bob Azam, beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Halo Pak Bob, apa kabar? Halo.
Ya, halo Pak Bob. Ya, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini Pak Bob bicara mengenai terkait dengan formula ideal nih, penentuan dari upah minimum provinsi 2025 pasca dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari kalangan dunia usaha sendiri, bagaimana Anda melihat dan menilai putusan MK tadi? Silakan. Ya, terus terang kan putusan MK ini para pihaknya sebenarnya pemerintah dan DPR ya sebagai pembuat undang-undang. Tapi kita sebagai dunia usaha juga stakeholder Oke. ya. Bukan hanya kita tetapi juga para pencari kerja itu juga stakeholder. Nah, undang-undang ini kan dibuat justru untuk menciptakan lapangan kerja Oke. dan penyerapan tenaga kerja yang dari waktu ke waktu itu menurun terus setiap persen investasi. Nah, dibentuklah Undang-Undang Ciptaker ini tujuannya untuk mengundang investasi masuk dan memberi lapangan pekerjaan. Nah, tapi tiba-tiba dikoreksi dan diminta untuk lepas dari klaster Undang-Undang Ciptaker. Jadi undang-undangnya namanya apa gitu loh kalau Undang-Undang Ketenagakerjaannya dilepas gitu. Oke. Nah, Pak jadi Bob. itu yang pertanyaan. Kemudian yang kedua, ya jelas pengusaha kecewa lah. Ya, karena dalam kurun 10 tahun itu sudah 4 kali PP. Oke. Jadi bayangin setiap 2 tahun PP-nya berubah. Nah, sekarang bagaimana dunia usaha menghitung return on investment-nya, biaya-biayanya. Ya, kalau setiap 2 tahun, regulasinya berubah. Gitu. Pak Bob, mohon maaf Pak Bob, apakah boleh diaktifkan kameranya Pak Bob? Amin. Ya, nanti ini menarik kalau kita cermati memang terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi memang karena ada gugatan juga dari kalangan pekerja begitu. Tapi kalau memang Anda sampaikan bahwa pengusaha kecewa terkait dengan PP yang berubah beberapa kali, sebenarnya apa yang diharapkan dari si pelaku usaha kalau memang putusan ini kan memang sudah terjadi begitu dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, berarti kan harus dibuat PP baru. Nah, kita berharap bahwa PP baru ini itu juga harus merefleksikan PP yang sebelumnya. Yang pertama, kita menghindari politisasi upah minimum. Terus terang nih, berapa kali nih upah minimum jadi isu-isu politis gitu loh. Ya, digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi ada pemerintah daerah yang upah minimumnya paling tinggi, tetapi penganggurannya juga paling tinggi gitu loh. Ya, nah ini nggak boleh terjadi lagi politisasi upah oleh kepala daerah. Kemudian yang kedua, ini upah minimum loh, bukan upah efektif. Ya, nah persoalan kita sebenarnya bukan upah minimum, tapi upah efektif. Bahkan upah minimum sekarang sudah lebih tinggi dari upah rata-rata. So, what is the problem itu loh? The problem upah kita nggak naik-naik karena industrinya juga nggak berkembang. Ya, industri-industri yang masuk juga value added-nya juga rendah, sehingga dibutuhkan satu pengembangan environment bisnis gitu loh ya. Jadi upah minimum tuh hanya upah untuk mereka yang 0 sampai 1 tahun. Tapi upah di atas upah minimum itu diputuskan secara bipartit oleh perusahaan masing-masing. Nah, sebenarnya kalau kita pengen upahnya tinggi, ini yang bipartit ini yang harus didorong gitu. Nah, kenapa bipartit? Karena yang paling tahu situasi perusahaan itu adalah manajemen dan serikat pekerja di masing-masing perusahaan itu. Kalau perusahaannya bagus, why not dia upahnya naik tinggi gitu loh. Tapi kalau nggak bagus, jangan dipaksain. Jadi jangan sampai kita memaksakan satu level upah yang situasinya perusahaan by perusahaan, industri by industri beda-beda gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, jangan ada politisasi. Nomor satu, ini merusak terus terang. Kemudian kita harus bangun kepercayaan investor bahwa upah ini nggak boleh berubah-berubah lagi tiap 2 tahun itu, ya regulasinya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus bangun sosial dialog bukan di level nasional gitu, tapi di level perusahaan justru yang paling penting, ya agar buruhnya itu bisa bersuara, ya manajemennya juga bisa bersuara dan mereka bersepakat gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan. Nah, terus terang dari Apindo kita tidak hanya mikirin perusahaannya, tapi karyawan kita juga gitu loh. Ya. Jadi banyak perusahaan yang kalau nggak mikirin karyawannya, wah, dengan kita tutup aja deh, ya kan?
Tapi Baik. karena kita juga bertanggung jawab secara moral dengan Ya. karyawan, kita perpanjang napas kita gitu. Oke, Pak Bob, itu dia suara yang sudah disampaikan dari kalangan dunia usaha khususnya Apindo. Nah, lantas bagaimana Pak Aryo? Anda melihat dari sisi indef sendiri dengan nampaknya tadi pelaku usaha begitu dari Apindo tadi sudah menyebutkan dan sudah disampaikan Pak Bob Azam kecewa lah dengan adanya putusan dari MK begitu dengan adanya mungkin nanti peraturan pemerintah ataupun undang-undang baru terkait dengan ketenaga kerjaan. Tadi jangan sampai ada politisasi di sana, kemudian jangan sampai ada mengganggu dunia investasi. Bagaimana hubungan harmonisasi antara pekerja, kemudian juga manajemen pun juga harus dibina begitu di sana. Silakan. Iya, baik. Jadi memang perihal upah ini merupakan kita tidak bisa memisahkan upah dengan perkembangan industri, Oke. begitu ya. Jadi memang upah ini bagian dari industri. Ya. Tadi Pak Bob sampaikan bahwa ini juga bergantung dengan kinerja dan perkembangan industri. Ya. Dan kita tahu memang industri kita selama 10 tahun terakhir ini mengalami penurunan ya, terlihat dari kontribusi terhadap PDB yang terus menurun terkait sektor industri, begitu ya. Dan sehingga makanya ini upah minimum ini, maksudnya bicara tentang tenaga kerjaan ini di kita banyak terlalu didominasi berkaitan dengan wacana upah minimum, gitu ya. Padahal poin besarnya itu bukan upah minimum, poin besarnya adalah produktivitas. Itu yang menjadi sangat minim sekali ya. Apa upaya dan intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas? Karena saya yakin ketika para pekerja ini juga meningkat dan secara makro industri meningkat, itu upah itu akan mengikuti juga gitu ya. Tapi ini kan ketika kinerja industrinya stagnan atau bahkan turun ya kan, dan upah minimumnya dipaksa naik, itu tidak tepat juga gitu ya. Dan ini yang terjadi sebenarnya terlihat Pak Bob ya, beberapa perusahaan di Banten itu akhirnya pindah ya, relokasi ke Jawa Tengah ya, karena memang upah di Bantennya juga sudah terlampau signifikan meningkatnya dibandingkan dengan produktivitas, sehingga perusahaan ini memilih relokasi ya. Dan itu menurut saya bukan keputusan yang mudah bagi perusahaan, karena relokasi sendiri memerlukan biaya juga, begitu ya. Mungkin itu. Baik. Nah, dari sisi iklim industrinya sendiri begitu, untuk industri manufaktur, di mana PMI manufaktur kita juga sudah meningkatkan level ekspansinya dan masuk ke dalam level konstruksi, apakah juga masih dimungkinkan apabila memang ada penyesuaian dari UMP kita untuk tahun 2025? Tahan dulu jawabannya Mas Aryo, kemudian Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan poin-poin terkait dengan upah minimum berdasarkan putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, yang pertama, upah harus memenuhi kebutuhan hidup buruh secara wajar. Kemudian kebijakan pengupahan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan, dan berikutnya skema upah sektoral kembali dihidupkan. Itu dia beberapa poin, dan kita lihat 5 provinsi dengan UMP tertinggi di tahun 2024 ada DKI Jakarta atau Jakarta begitu, 5,06 juta rupiah, kemudian Papua Tengah 4,02 juta rupiah, berikutnya Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Aceh. Lantas kita cermati 5 provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi di tahun 2024 dialami oleh Maluku Utara dengan kenaikan 7,5%, kemudian Yogyakarta 7,27%, Kalimantan Timur naik 6,2%, berikutnya Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Aryo DPR Hamna, ekonom Indef, dan juga Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan dari Apindo. Ya, Mas Aryo, sedikit kita akan mencermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, begitu bagaimana Anda melihat poin-poin terkait dengan tadi hasil keputusan MK, upah harus memenuhi kehidupan buruh yang wajar, kemudian berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan, dan skema upah sektoral ini yang kembali dihidupkan. Silakan. Iya, berkaitan dengan keputusan MK terkait upah minimum ini, jika tidak ada langkah yang breakthrough gitu ya, terobosan gitu ya, dan baru, itu tentu mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan ya. Apa langkah breakthrough atau terobosan yang perlu dilakukan adalah,
pertama terkait pemanfaatan atau pembangunan sistem data terintegrasi terkait para pekerja dan pelaku usaha ya, karena berkaitan dengan benefit ya, itu kan tidak hanya upah tapi juga ada hal-hal lain ya yang memang mempengaruhi bagaimana para pekerja ini bisa hidup layak ya. Misalkan apakah data dengan BPJS Ketenagakerjaan begitu ya. Oke. Kemudian juga data-data lain yang dikembangkan oleh pemerintah sehingga dari sistem mekanisme formulasinya itu lebih optimal begitu ya, dan juga hingga sampai proses pengawasannya itu efektif gitu. Jadi ketika misalkan kenaikannya juga dalam misalkan 5 tahun terakhir ini sudah cukup signifikan gitu ya, misalkan rata-rata 5% itu kan cukup tinggi ya. Jadi perlu siap-siap juga misalkan di tahun berikutnya mungkin akan sedikit melandai begitu ya, karena kan kalau peningkatannya itu signifikan gitu, misalkan di atas rata-rata 5% tadi yang ada di sini ya, Jakarta 5%, Iya. itu akan sangat berat bagi perusahaan ketika tidak dibarengi dengan perkembangan industri yang kinerja perusahaan yang juga optimal. Oleh sebab itu, intervensi pemerintah itu fokusnya jangan banyak energinya habis terkait kebijakan upah minimum, tapi juga harus bareng Kementerian Perindustrian ini gimana industrinya tidak berkembang sehingga upahnya ini juga dipaksa-paksa naik gitu ya. Ini kan karena jadi isu sosial ya kan, tadi bahasanya Pak Bob dipolitisasi. Tapi akar masalah terkait kinerja industrinya ini nggak didorong juga gitu. Jadi bicara upah ini harus bicara dengan industrinya juga gitu ya, Kementerian Perindustrian juga. Baik Mas Aryo. Nah Pak Bob, lantas bagaimana dengan poin-poin terkait dengan upah minimum tadi terkait dengan putusan MK, kemudian apakah dengan iklim industri manufaktur saat ini, dengan dunia usaha kita juga yang kita tahu PMI-nya sedang turun, kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang juga sudah meninggalkan level 5%, ini masih ada ruang untuk memungkinkan kita menaikkan upah minimum yang ideal lah bisa dikatakan. Ya. Sebenarnya itu yang membuat dunia usaha kecewa itu kita sebagai industri itu sudah merencanakan budget kita, pengeluaran kita jauh-jauh hari gitu loh. Berdasarkan data-data yang ada ya, data-data perekonomian kita. Tapi begitu di tengah jalan berubah karena upahnya ingin lebih tinggi, ini kan tentunya implikasinya kan nggak mudah. Ya, mereka kan udah bikin kontrak-kontrak ya, delivery jangka pendek, bahkan ada yang jangka menengah, jangka panjang. Ini rusak semua. Ya, sehingga kepercayaan itu hilang. Ya. Nah, kemudian juga saya ingin menyampaikan, kalau kenaikan katakanlah upah 5%, aktualnya yang dibayar perusahaan itu bisa 7-8%. Karena ada multiplier efek dari kenaikan upah. Ya, seperti BPJS-nya akan lebih mahal, ya. Kemudian juga asuransi-asuransi yang harus dibayarkan lebih besar. Kemudian juga ada penataan upah sendiri. Karena ada kenaikan upah minimum, ada penataan upah yang di luar upah minimum. Dan itu memakan budget yang nggak sedikit gitu loh. Jadi ini kelihatan pembuat kebijakan nggak ngerti gitu loh masalah di dunia usaha seperti apa. Nggak ada yang 5% tuh naiknya 5%. Selalu naiknya tuh jatuhnya mungkin di atas itu gitu. Nah kemudian mengenai upah layak. Sebenarnya kan sudah ada PP 36. Ya. Jangan ada survei-survei KHL lagi. Karena itulah ajang politisasi. Ya. Semua punya standar yang berbeda. Akhirnya deodoran masuk apa enggak, ya kan diskusinya kayak begitu gitu. Ya. Kemudian nonton film apa enggak. Nah sekarang dengan PP 36 sebenarnya diatur bahwa upahnya itu tidak boleh di bawah upah rata-rata konsumsi. Itu kan sebenarnya udah ada aturan gitu loh. Ya. Nah kemudian yang sebenarnya pengen kita dorong, ya seperti yang sampaikan Mas Aryo itu, bagaimana ini link dengan productivity gitu loh. Nah, kalau link dengan productivity berarti kita bicara upah di atas upah minimum. Ya, di mana mereka yang punya kemampuan profesional, upahnya harus didorong lebih bagus lagi. Ya, kemudian kalau productivity-nya bagus, harus didorong lebih bagus lagi. Jangan productivity-nya nggak ada, profesionalismenya nggak ada, upahnya naik. Ya. Nah, kemudian juga upah sektoral, ya itu harus ada sertifikat sektoralnya dong. Ya. Untuk supaya
Nah sekarang sertifikasi kita bagaimana? Udah jalan apa belum gitu? Iya, Ya, oke. kita kan harus bangun itu loh, Pak ya, Bob, sertifikasi sistem. ya, lantas sebenarnya seperti apa sih mekanisme ideal begitu yang mungkin bisa saling win-win solution lah bisa dikatakan begitu untuk Ya penerapan sebenarnya UMP? kan kita sudah susun ya. Hmm, Kita kan ada di Dewan Pengupahan juga. ya, Dan roadmap-nya sudah disusun itu sama bareng-bareng dengan teman-teman dari Serikat Pekerja. oke. Ya. Nah salah satunya kita harus membentuk yang namanya Productivity Center. Ya. Kalau di Jepang tuh ada Japan Productivity Center. Di mana di wadah itu perusahaan dengan Serikat Pekerja itu bahu-membahu meningkatkan produktivitas. Ya. Oke. Sehingga kita punya ruang untuk menaikkan kesejahteraan pekerja. Ya. Nah itu satu gitu loh. Nah kemudian juga upah itu terdiri dari dua bagian, upah minimum. Upah minimum sebenarnya untuk yang 0 sampai 1 tahun itu. Ya saya juga bingung kenapa ini puluhan tahun ribut terus. Yang kita mau Oke. dorong upah di atas upah minimum. Ya, ya. Ya yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Win-win solutionnya itu gitu loh. Nah sekarang persoalannya yang upah bipartitnya ini nggak jalan. Ya. Nah inilah yang harus di-solve. Bukan rumusnya yang diganti-ganti. Kalau sekarang kan rumusnya yang diganti-ganti. Nah, tapi problemnya yang harus di-solve. Nah, saya sebenarnya mengapresiasi langkah dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mulai memperkenalkan kembali hubungan industrial Pancasila. Supaya apa? Supaya komunikasi musyawarah ini jalan lagi. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini yang sebenarnya kita harus bangun. Ya. Jadi isu pengupahan itu bukan hanya masalah upah saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas hubungan kerja, bagaimana meningkatkan kualitas produktivitas kerja, sehingga pada akhirnya Ya. Kesejahteraan pekerja juga terrefleksi. Ya, kita harus bikin pinter karyawan kita supaya jangan dipolitisasi. Oke, ini menarik Nah, nih Pak Bob. Ya, Ya, bagaimana juga kita ikut memberdayakan SDM yang kita miliki, ya. gitu. Di satu sisi juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, lantas bagaimana Mas Aryo, Anda melihat dari posisi pemerintah begitu? Mengingat ini kan 21 November nanti akan ada pengumuman terkait dengan UMP 2025. Dengan waktu yang tersisa apa yang harus dilakukan? Sehingga tadi win-win solution, kemudian mekanisme ataupun formulasi ideal sudah terbentuk di sana. Ya, jadi sebelum saya menjawab itu saya ingin menyampaikan Ya. bahwa paradigma pembangunan industri yang hanya mengandalkan upah murah ini sudah tidak relevan lagi di era sekarang gitu ya. Cina sendiri itu seperti yang kita tahu ya, banyak investor dunia investasi di sana bukan karena upahnya murah ya, tapi karena skill dan Oke. produktivitas pekerjanya itu tidak hanya banyak tapi melimpah di sana gitu ya. Nah, kita juga tentu harapannya mendorong pemerintah agar paradigma industri utamanya berkaitan dengan tenaga kerja ini harus mulai dirubah nih ya. Tidak hanya mengandalkan upah murah, tapi juga tidak hanya mengandalkan upah murah, tapi mengandalkan pekerja yang produktif begitu ya, yang terampil dan modern yang karena skill sekarang kan mulai berkembang ya. Jadi ini sebenarnya yang perlu didorong kepada pemerintah. Diskusi berkaitan dengan ketenagakerjaan ini habis energi kita hanya bicara dengan upah minimum, tapi minim sekali bicara dengan produktivitas gitu. Dan sepertinya Kemenaker ini kehilangan inovasi gitu ya. Jadi paradigma sekarang itu harus berubah ya. Persaingan global juga menuntut Indonesia meningkatkan daya saing industri melalui produktivitas dan inovasi teknologi. Jadi ini kan karena mayoritas industri di Indonesia ini industri padat karya gitu ya. Tapi industri-industri yang teknologi intensif ini tidak terlalu signifikan, apalagi capital intensif tidak terlalu signifikan ya. Nah, dalam konteks ekonomi industri Indonesia saat ini ya, kebijakan UMP yang bijaksana dapat menjadi stimulus sebenarnya bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi teknologi. Jadi UMP yang layak juga dapat meningkatkan kualitas SDM ya. Jadi untuk menjelang penetapan UMP 2025 ini selain bicara dengan penetapan UMP-nya juga gitu ya, dan itu harus komprehensif ya, karena bicara juga biaya hidup yang harus juga proyeksi pemerintah, target pemerintah tahun depan itu harus bisa benar-benar dijaga gitu ya. Ketika UMP-nya misalkan naik nih ya, Pak Bob misalkan ya naik, tapi biaya hidupnya juga meningkat lebih besar, itu kan para pekerja juga teriak kenceng gitu ya. Tapi industrinya juga nggak signifikan gitu. Itu juga akhirnya tidak bagus juga buat dunia industri ya. Jadi penetapannya ini harus sangat komprehensif dan
harus melihat juga intervensi peningkatan produktivitas ya, karena ujung-ujungnya ada produktivitas pekerja dan produktivitas dan daya saing industri. Oke, itu dia memang yang perlu diperhatikan dari sisi selain memang upah minimum, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, kemudian skill juga nih dari SDM pekerja kita yang dimiliki begitu di Indonesia. Sehingga nanti semoga ya tadi hasil keputusannya, outputnya benar-benar suatu keputusan bisa menyenangkan banyak pihak, everybody happy dan juga komprehensif tentunya. Baik, Mas Aryo, terima kasih banyak atas kehadiran analisis yang sudah Anda sampaikan. Pak Bob, terima kasih juga atas update dan bagaimana dengan informasi juga yang sudah Anda sampaikan terkait dengan dunia kerja dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Pak Bob, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.